liburan agak panjang jadi kayak zaman pacaran dulu gitu. Pokoknya ya momen apa aja tuh ya kalau memang bisa untuk mempererat hubungan berdua ya jadiin aja gitu. Income kita atau uang kita saat ini dikurangi gaya hidup sama dengan masa depan. Duh. Kamu berdua tuh emang kompak banget ya. Pink loh ke rumah aku loh. Tahu gitu Kita aku juga setiap pakai hari, pink. hampir Pakai setiap pink. hari kita hari Senin, Selasa, Rabu tuh udah jadwalin Ada warnanya dress apa, code-nya. dress code-nya apa gitu. Jadi emang niatan mau Valentine-an. Aduh, kita tuh pokoknya ya momen apa aja tuh ya kalau memang bisa untuk mempererat hubungan berdua ya jadiin aja gitu. Begitu ada momen Valentine, ini kayaknya lucu juga ya gitu dibuat-buat maintaining aja gitu kan Februari. Iya Nanti sih, bulan iya apa kita kan yang Hari tanggal jadi. anniversary lah, hari jadi. Sampai hari pokoknya jadi pacaran aja enak kita ada. momen. Dirayain. Kok masih sempet sih gitu? Waktu itu sih sempat beberapa tahun yang lalu tuh sempat pokoknya dibikin momen aja sama anak-anak kumpul-kumpul makan es krim bareng tapi nggak dinner gitu biar lucu biar beda gitu. Jadi Valentine itu bukan hanya untuk kita berdua. Kalau dulu sih memang kita berdua gitu. Dulu zamannya sama Mima ya kita bertiga. Tapi ada momen khusus yang kita cuma Sama berdua. anak-anak. Tapi nanti tetap, malam tetap misalnya ya. siang Ya, sama kita anak-anak. makan es krim bareng, malam anak-anak kan udah ngantuk tuh. Kita biasanya Dia pergi tinggal berdua. apa-apa. Jadi masih punya energi dan masih punya waktu ya udah punya 3 anak. Sengaja nyisain energi karena buat kita itu satu yang penting gitu karena kan apa ya sumbunya rumah tangga ini kan sebenarnya dari hubungan berdua. Kalau hubungan berduanya oke, insya Allah nanti ke anak-anak, ke mertua, ke ipar-ipar semuanya itu jadi oke gitu. Iya sih. Kalau kitanya nggak asik pasti udah nggak asik aja kemana-mana. Jadi Jadi benar-benar kita kita ingin maintain berdua. ingin di sekitar kita tuh melihat bahwa hubungan itu memang harus dirawat, bukan Iya. dibiarkan aja Bener-bener. kayak gitu. Itu yang Kadang-kadang kan penting. orang suka terlena ya. Iya, Karena cuek. Udah lama Ya cuek. udah tua ngapain malu-maluin gitu. Kalau kita nggak malah bener-bener ini Anji ya, aku udah 10 tahun sama dia ya. Tidur aja sama dia itu masih yang say I love you lah. Terus bangun tidur itu yang kadang-kadang merem aja itu dia udah merem, Harus aku masih berpisah, lihat gitu mau Ji, ya. harus berpisah, seakan-akan kayak gitu tuh. Jadi kita masih kayak gitu, bahkan bangun tidur itu nggak lepas gitu dari ketemu senyum lagi gitu. apa-apa. Tapi memang buat kita pernikahan tuh bukan akhir dari segalanya, justru awal. Jadi pernikahan tuh bibit. Kalau mau panen ya disiram, ya Iya, bener-bener. dipupuk, ya dirawat. Terus ya kan, iya benar. Iya, Sama baru seperti bisa tanaman panen ya. nantinya. Kalau Iya, misalnya iya, iya. dibiarin aja ya jadi tumbuhan liar. Betul, Sayang kan kalau udah punya bibitnya, udah dijalanin tapi akhirnya nggak panen juga kan wasting Iya. time gitu. Jadi kita sih punya goals, kita tuh harus panen karena ini udah 11 tahun mau 12 tahun gitu. Masa sih mau segini-segini aja. Jadi betul-betul kita sisain energi untuk ngerawat pernikahan ini sendiri. Salah satunya tuh siraman-siraman itu dengan kencan. Iya. Lalu apalagi di kencan, nonton film bareng. Makan Me time itu penting bareng, banget. jalan-jalan berdua, liburan bareng iya. Itu salah satu yang terpenting juga liburan gitu. Paling nggak kita bisa apa ya keluar dari kita ada di suasana baru ya, keluar dari rutinitas yang ada. Gitu. Ada orang yang bilang ninggalin anak-anak kasihan mereka. Justru kasihan mereka kalau hubungan kita berdua nggak oke. Setuju. Setuju. Awalnya kan dari orang tuanya dulu. Iya. Kan, ya. Kalau kita berdua baru berani tinggalin semalam 2 malam karena masih ada baby-nya kan, masih ada baby. Kan? Tapi haruslah pergi berdua tuh harus gitu. Gak usah jauh-jauh deh, yang deket-deket aja gitu ya. Entah ke Bandung kek, entah ke Bali dalam kota deh. Ke Bogor kabur semalam. Tapi kan aku inget ya rencana Mona sama Indra tuh yang pernah dibahas rame-rame bahwa nanti inginnya kalau anak-anak udah mulai gede mau bisa jalan-jalan yang agak panjang gitu. Jadi liburan panjang. Ini kan liburan sehari kan pengennya tuh yang bisa liburan agak panjang jadi kayak zaman pacaran dulu gitu. Itu emang akan diwujudkan nih. Itu akan diwujudkan. Nggak mungkin cuma ke Ciamis kan? Enggak dong kayaknya. Paling Cirende, mana Ciputat gitu sih. Ini berarti kayaknya liburannya panjang, agak jauh ya, pakai pesawat dong ya. Tergantung sih, kadang-kadang kalau momennya kita punya hiat-hiat gitu kemarin yang hiat-hiat kapal itu apa sih namanya? Hiat ya? Apa namanya? Hayat apa? Kayak gitu. Lah kalau di tempat saya namanya hiat gitu loh. Gitu. Kalau di Sunda hiat, di Jawa hiat. Nah, itu baru kita memang agak jauh sih. Terus
pengennya benar-benar suasananya beda. Mungkin makin panjang usia pernikahan kan makin butuh suasana yang baru gitu ya. Untuk menumbuhkan kembali benih-benih cinta dan memanaskan lagi ya. Betul, pengen juga gitu. Bener sih, aku setuju banget sih ya. Jadi Mbak Enji, saya mau tanya balik boleh nggak nih? Apa tuh boleh-boleh? Tapi suami saya nggak ada loh kalau mau tanya. Agak bingung kalau bicara ini mau sebentar cinta ini pertanyaan simpel aja. Apa tuh? Aku sih kalau ke rumah sahabatku yang lain disediain minum, kok di sini enggak ya, memang kebetulan begini emang ya. air kerannya lagi mati. Makanya tadi ada tulisan di bawah. Air sedang dalam perbaikan gitu. Besok tolong dikasih tahu jadi kita bisa bawa minum sendiri. Aku mompa dulu boleh? Boleh. Makasih mompa begini loh. Jadi disediain ya. Coba aku cari dulu ya. Ada nggak ya? Coba deh, Mona sama Indra. Ini ibarat kata lagu nih, kemesraan ini janganlah cepat berlalu. Gimana caranya supaya bisa tetap seperti itu? Abis kan kalian tuh, setiap aku lihat tuh selalu mesra-mesra, adem ayem, gak ada gosip ya. Untung ya, bersyukur sekali gak ada gosip gitu kan ya. Ya memang kita ngindarin lah sesuatu yang berbau-bau masalah disimpel-simpelin ya. Iya. Karena masalah kan selalu ada ya. Kalau ada masalah setelah 10 tahun kita udah mulai stop salah-salahan. Kalau dulu kan kamu sih gara-garanya kamu sih gitu kan. Wasting waktunya habis di gitu-gitunya. Kalau sekarang kita lagi ngadepin gini, kita cari yuk solusinya apa. Udah gitu aja simpel. Persis seperti lagu kemesraan sambil bergandengan tangan. Betul. Dengan debur ombak gitu. Ditahan dulu sama Bel ya. Ini ada ada tamu. Buka pintu dulu sebentar, ada tamu ya. Mas Legowo, kesini tumben pakai ngebel, biasanya juga masuk biasa aja langsung masuk, Mas. Mas kenalin ini sahabat-sahabatku Mas. Halo Mas Indra. Hai Mona. Silakan duduk Mas. Kasih. Mas Legowo ini sepupuku. Jadi kita tuh ada acara keluarga abis ini, jadi kita mau berangkat bareng. Tapi kita belum bisa berangkat sekarang loh. Tadi Bu Denini telepon katanya mau ikutan, mau nebeng. Oh gitu, untung istri aku udah duluan. Oh iya, jadi kita nunggu di sini. Sekarang aku juga nungguin suamiku ntar lagi datang kok. Jadi masih nunggu ini? Iya, nggak apa-apa. Kita nggak apa-apa di sini. Nggak apa-apa. Ini aku lagi ngobrol-ngobrol nih sama Mona sama Indra. Luar biasa deh Mas. Maksudnya untuk hitungan pasangan selebriti ya. Ini bisa bertahan pernikahannya sudah lebih dari 10 tahun. Tahun ini masuk tahun ke-12. Awet langgeng. Kayaknya belakangan ini kalau kita lihat tuh kasus-kasus perceraian. Biasanya sering yang menjadi alasan utamanya adalah perbedaan prinsip dan akhirnya ujung-ujungnya adalah masalah komunikasi karena masalah keuangan. Ini kan pasangan ini punya rencana, Mona sama Indra ini punya rencana nanti kalau anak-anak udah mulai gede ya, yang kecil udah gede gitu ya, nanti mereka mau pergi jalan-jalan liburan yang panjang. Kan kalau aku bilang liburan panjang sebulan itu kan nggak mungkin cuma ke Ciamis, Ciawi gitu ya, Cirebon ya kan, pasti agak panjang nih, pasti jauh nih, itu kan butuh biaya kan. Budgeting gitu. banget soalnya. Tapi balik lagi tadi ya Mas ya, penting ya kalau kita tuh ngebahas masalah keuangan antara pasangan suami istri. Emang nggak boleh gini ya, uangmu uangku, uangku ya uangku sendiri. Gitu ya. Itu biasa istri mau diapain? Maunya gitu ya. Iya maunya gitu. Enggak lah, seperti Indra Mona kan juga keterbukaan itu penting banget ya. Komunikasi itu penting sekali antara pasangan, keluarga itu harus terbuka lah kita, termasuk dalam hal keuangan sih, Ji. Jadi kalau misalnya satu pasangan belanja dalam jumlah besar ya, tolong kasih tahu pasangannya deh. Oh harus ya Mas? Kayaknya kalau kayak gini sering hilaf gitu ya. Lupa gitu kan. Terus tiba-tiba pas dapat tagihannya kaget. Ini belanja apa nih? Nggak ingat. Jadi lebih baik kalau kita terbuka. Apakah itu dalam keadaan susah, lagi nggak punya uang, lagi punya rejeki. Kalau kita selalu terbuka itu akan lebih nyaman sih. Apalagi kalau punya pinjaman gitu ya. Itu juga sebaiknya juga kita terbuka sama pasangan bahwa saya punya pinjaman. Karena kan ya kita juga nggak tahu umur ya, sehat nggak selalu sehat. Kalau amit-amit misalnya tiba-tiba pasangan kita nggak ada gitu, tiba-tiba dia punya utang, kita lagi berduka, taunya ada yang nagih gitu kan. Lagi sakit tadi didoain sembuh malah didoain cepat bangun supaya bayar utang gitu ya kan, nggak enak deh gitu. Aku sambil ambil kue ya. Boleh. Asik. Yang banyak Boleh. Terusnya memang kita sepakat lah, kita harus selalu sama-sama. Dan walaupun ada sih yang kerja sendiri masing-masing kerja gitu ya. Ini uang hasilku, ini hasil
yang suami juga punya suami gitu, tapi ada baiknya itu dikomunikasikan, dikonsolidasikan gitu. Yang sering dilupakan nih pasangan nih biasanya kita terlalu sibuk dengan sehari-hari punya anak gitu ngurusin anak, makan, sekolah. Yang sering kita lupakan adalah kita lupa merencanakan hari depan kita. Nah itu dia Mas, yang sekarang aja yang dipikirin kan. Boro-boro besok ya. Sekarang aja kurang. Yang penting bulan depan bisa bayar sekolah. Iya benar. Nah itu yang sering dilupakan karena prinsipnya adalah income kita atau uang kita saat ini dikurangi gaya hidup sama dengan masa depan. Itu biar gampang ingatnya. Itu paling gampang ya. Pendapatan saat ini dikurangi gaya hidup sama dengan masa depan. Jadi ya silakan. Sambil dulu ada aku siapin. Lanjut terus Pak, masih ada lagi kuenya. Semakin banyak yang kita gunakan atau kita keluarkan untuk gaya hidup saat ini, semakin kurang atau semakin sedikit yang kita siapkan untuk masa depan. Itu prinsipnya harus ingat dulu. Nah, seringkali kita terlalu sibuk dengan gaya hidup sekarang, yang masa depannya ini yang sering dilupakan. Padahal masa depan itu panjang ya. Kita kan umur panjang ya, insya Allah gitu ya. Dan kita juga nggak mau kan anak-anak kita nanti menjadi jadi sapi perah kita gitu. Jadi kita hidup ditopang dibantu oleh anak-anak kita. Nggak fair lah ya. Padahal masa produktifnya sekarang ini ya Mas ya. Betul. Jadi mumpung kita produktif, sedang produktif ya kita sisihkan uang kita, rezeki kita untuk masa depan. Dari sekarang tuh ya Mas ya. Dari sekarang. Jadi ya nggak enak kan kalau anak dibesarkan kemudian nanti sudah besar malah jadi kita bebani gitu kan, nggak beda sama sapi perah gitu, dari kecil diurusin terus nanti diperah gitu kan, nggak lucu. Padahal kehidupan di masa depan juga bagi mereka juga sudah berat. Jangan ditambah dengan biaya kita sebagai orang tua. Enak nih, enak kuenya. Enak ya? Kok kayaknya dari tadi tamunya ini belum dipersilahkan gitu kan? Serius banget ngobrolnya. Kayak punya rumah asik makan sendiri. Masalahku banget tuh biar agak lebih tenang tuh. Oh gitu. Ada kue loh. Enak loh. Coba habis paruh loh. Aku dari tadi ngiler aja lihat Eji. Jadi nggak konsen tadi. Nggak apa-apa, kita ngobrol di luar nanti kita lebih jelas lagi Mas. Nih Mas, lupa aku kasih minum. Maaf ya Mas. Makasih ya Baru kirim. Mas, kalau dalam sebuah rumah tangga, kan kayak Mona sama Indra tuh mereka masih tetap sering makan malam bareng, dinner bareng, jalan-jalan. Suka istilahnya tuh colongan pergi berdua satu malam ke Bandung atau kemana. Perlu nggak sih Mas pos khusus? Mungkin kita bilangnya gini, pos anggaran romantis. Apalagi mengingat ada keinginan Mona dan Indra nanti mau liburan panjang cuma berdua-duaan. Sebulan gitu, liburan jauh lah gitu kan istilahnya. Memang ada baiknya kita menyiapkan dana khusus buat itu. Tapi gini deh, kalau kamu nanya aku romantisme itu lebih ke karena udah berkeluarga lama ya, jadi udah lebih jadi tanggung jawab gitu, udah jadi komitmen. Jadi romantisme itu dibangun selain dengan komunikasi ya, menjalani hidup itu secara bersama, secara terbuka gitu. Dan seru sih, gitu ya. Ada masa-masa indahnya, masa-masa susahnya. Itu bagi kalau saya itu merasa itu romantisme sendiri. Gitu masa-masa susahnya juga. Masalah anak, apa itu adalah problem-problemnya itu jadi menyelesaikannya gimana itu adalah tergantung kita menganggap problem itu sebagai musibah atau berkah kan? Benar sih, setuju. Kayak gitu. Beda tipis, bener. Nah kalau kayak mau nama Indra yang punya rencana mau liburan panjang tuh Mas, itu berarti harus ada dana khusus. Ya. Sebaiknya takutnya kan mengganggu ya, mengganggu dana anak sekolah. Benar. Jangan sampai diambil-ambil dari situ ya. Iya, jadi harus dipersiapkan jauh-jauh hari juga dong Mas. Apalagi kalau sampai ngutang gitu ya, perginya malah nggak menikmati gitu, nggak enjoy. Sambil deg-degan ya. Pulangnya Tapi kalau utangnya dari 0%, dari 0% dan cicilan nggak perlu ada gitu itu masalahnya itu yang tetap saya aja sih, tetap aja karena kalau kita tahu cicilan 0% gitu malah kita belanjanya lebih banyak gitu kan. Tetap aja nanti kita menyulitkan. Sebetulnya juga kalau kita jujur gitu ya, romantisme juga bisa dibangun dengan
kegiatan-kegiatan atau bepergian yang dekat-dekat aja, yang lebih murah gitu ya, yang penting kan kita membangun rasa sayangnya itu. Jadi nggak harus bepergian jauh, nggak perlu pergi jauh. Tapi silahkan aja kalau memang ada dananya. Sebaik-baiknya disisihkan lah. Gitu. Yang jadi siapin dananya dulu baru pergi ya Mas ya, bukan pergi dulu baru nyari dananya ya. Kalau cari mau pindah, mau kerja di sana. Iya betul-betul. Karena yang harus diingat adalah kalau kita bepergian adalah atau tamasya tadi ya, itu tidak ada bentuk fisiknya. Tidak ada bentuk fisik. Nyatanya nggak ada ya. Kalau kita beli barang ada fisiknya gitu. Kalau ini kan kalau tamasya itu ya memori aja gitu. Nah, yang penting kita gimana caranya membangun emosi, membangun rasa sayang itu dari komunikasi sih. Dan perlu diingat juga bahwa kita mau tidak mau keterbukaan kita, pengeluaran kita, cara kita mengelola uang itu ditiru loh, dicontoh oleh anak-anak kita. Jadi mau nggak mau kita juga menjadi guru. Iya, benar. Pada anak-anak kita. Jadi kalau kita boros, anaknya pun demikian. Anaknya nanti juga begitu. Jadi kita juga harus bijaksana. Karena apapun yang kita lakukan selaku orang tua akan ditiru, akan dicontoh oleh anak-anak kita. Kayak contohnya itu kita sering ke ATM itu suka digituin, ambil aja uangnya di ATM. Nah, dikirain prosesnya harus kita edukasi kan. Komunikasinya harus kita edukasikan. Jadi kalau kayak di rumah tangga, aku yang mengelola keuangannya, tapi tetap harus dikomunikasikan juga gimana reportnya gitu ya Mas ya, supaya suami juga tahu itu uangnya diapain, dikemanain, terus dipakai postingannya buat apa. Aku juga kalau mau beli sesuatu harus presentasi saya. Menteri keuangannya siapa? Saya harus proposalnya ini kegunaannya apa, terus bisa mengurangin budget sampai sekian persen itu harus jelas. Kita senasib aja Mas. Oh senasib. Gimana kalau kita bikin komunitas? Ini penting banget ya tadi yang aku pengen garis bawahi juga, salah satunya adalah tadi anak itu akan meniru kita. Anak tuh kan kayak cerminan kita ya. Ini Mona pasti lebih paham nih karena punya parenting ini, pasti udah lebih paham deh kalau soal anak. Jadi emang kita harus ingat-ingat juga ya Mon, cara kita emang berperilaku, cara kita belanja itu akan diikuti oleh anak-anak kita. Ditiru. Kita kan tauladannya anak-anak ya. Anak-anak pasti meniru kita, apalagi kalau kita mentauladaninya dengan cara menyenangkan, dengan cara happy-happy. Tapi aku setuju banget tuh. Jadinya kita keterbukaan keuangan kita yang mungkin yang simpel-simpel bisa dipelajarin anak-anak, kita share aja juga sama mereka ya. Benar. Biar mereka juga merasa bahwa untuk mendapatkan sesuatu juga tidak dengan segitu mudahnya, ada jadi kerja rasa perjuangnya gitu-gitu yang yang kita bangun. Setuju sih, karena kita harus ingat juga ya bahwa apa yang kita spend atau apa yang kita habiskan sekarang ini juga akan berimbas di masa yang akan datang. Jadi income kita saat ini dikurangi gaya hidup saat ini sama dengan masa depan. Itu dia. Sekali lagi Mas, tadi sekali lagi. Sekali lagi Mas. Mantap. Penghasilan saat ini dikurangi gaya hidup sama dengan masa depan. Tuh di garis bawahi. Pakai bolpen merah, dikotakin, dibintangin, di highlight. Dibingkai. Banyak Mas. Udah gak kebaca nanti ya. Tapi ya memang penting banget sih. Aku sih akan coba untuk memahami apa yang tadi disampaikan Mas Lego. Boleh banget. Mantap. Kita minum dah. Kalau mau pergi nggak apa-apa. Kita mau jagain rumah daripada jalan-jalan keluar kota kan. Mau ada acara. Belum ngabarin kan? Belum. Tapi kalau udah ditinggal bisa sekalian bebenah nggak bersih rumahku? Oh tenang. Mau sambil gantian tangan yang kosong ntar uang belanja ada kan, semua lengkap kan? Lengkap. Nah aman, udah tinggalin aja. Tapi sekalian ya, tolong bersihin kamar mandi. Oh aman. Aman ya? Aman. Yuk ini permennya boleh coba nggak?